Ratu Naga Merah telah dengan hati-hati menyiapkan kamar pasangan untukku dan Ratu Naga Perak. Ketika kami ingin tidur di kamar terpisah, Ratu Naga Merah tampaknya tidak setuju dengan ide kami. Kami tidak punya pilihan lain selain tidur bersama di kamar ini. Meskipun aku tidak ingin tidur bersamanya, pikirannya tampak berbeda dariku. Ketika Ratu Naga Perak sedang mandi, dia buru-buru menyuruhku ke balkon. Di sana, aku bertemu dengan Ratu Naga Merah. Sambil minum bersamanya, aku juga mengetahui beberapa rahasia tentang Ratu Naga Perak, Leon, dan Rose. Kamarnya dipenuhi warna merah, dan suasana yang diciptakan juga cukup halus. Ini terlihat seperti kamar yang biasa ada di hotel pasangan. Pada saat itu, Isa juga memasuki kamar. Dia memperhatikan reaksi mereka terhadap kamar itu dengan senyum di wajahnya. Leon mengangkat tangan dan dengan canggung menutupi wajahnya. Dia tidak percaya apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Wajah Rose juga memerah. Dia memalingkan kepala, sedikit mengernyit, lalu menunjuk ke arah kamar dan bertanya pada Isa. Isa, apa yang terjadi dengan kamar ini? Isa tampaknya memang sengaja mendekorasi kamar mereka seperti ini. Dia mengedipkan matanya dengan manis kepada Rose Wither dan berkata dengan nada menggemaskan, Aku telah menyiapkan kamar tamu khusus untuk kalian. Kalian akan tinggal di sini selama 2 hari ke depan. Namun, Rose Wither tidak ingin tidur dengan Leon di kamar ini, karena suasananya tidak terasa tepat. Dia menutup mata, menyilangkan tangan di depan dada, dan berkata dengan nada agak tidak puas. Apa tidak ada kamar lain yang tersedia? Isa tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkan Rosida saat itu. Demi mendorong hubungan antara Rosida dan Leon, Isa tidak akan melewatkan kesempatan ini. Dia menyentuh Rosida dengan pundaknya dan mencolek lengannya dengan jari. Dia berkata kepada Rosida dengan nada bercanda, Oh, kamu tidak perlu malu. Mendengar percakapan antara Rosa dan Isa, Leon yang berdiri di sebelah mereka merasa tak berdaya. Dia tidak menyangka saudari yang lembut dan pengertian itu bisa memiliki sisi yang begitu berani dan terbuka. Dia sedikit kehilangan kata-kata atas perilaku Isa. Leon memandangi mereka dengan ekspresi tidak senang dan diam-diam berkata dalam hati, Aku lengah. Saudari naga itu bukan main. Dia ingin mengurung 2 spesies langka, menunggu mereka saling jatuh cinta, berkembang biak, dan menyelesaikan tugas menghidupkan kembali ras mereka. Leon membayangkan skenario itu di benaknya. Isa memegang kotak mainan yang dibuat menyerupai kamar mereka. Dia menempatkan boneka Rose di atas tempat tidur di dalam kotak mainan, lalu perlahan mendekatkannya dengan boneka Leon di tangan. Dia menatap boneka-boneka itu dengan senyum nakal, seolah ingin mereka melakukan sesuatu yang tak bisa dijelaskan di kamar tersebut. Setelah menyadari rencana kecil Isa, Leon diam-diam berbalik dengan ekspresi tak berdaya. Dia berniat melarikan diri dengan cepat dari kamar sebelum Isa dan Rosa menyadarinya. Dia tidak ingin menuruti keinginan Isa. Aku akan pergi dari sini, pikirnya. Isa tampaknya memahami pikiran Leon. Setelah memperhatikan gerak-gerik Leon, dia segera berjalan ke belakangnya. Dia mengulurkan tangan dan meraih bahu Leon, mencoba menghentikannya meninggalkan kamar. Dia menatapnya dengan serius dan nada yang sedikit tidak senang. Kamu mau kemana? Leon langsung berhenti di tempat dan tak berani bergerak. Dia merasa agak takut dengan tatapan menakutkan dari belakang. Leon berbalik dengan gugup dan menatap Isa dengan ekspresi canggung di wajahnya. Dia tidak menyangka Isa memiliki insting sekuat itu. Untuk menghindari agar dia tidak ketahuan lagi, Leon menunjuk ke dirinya sendiri dan buru-buru mencari alasan. Anak-anakku pasti merindukanku. Aku akan pergi melihat mereka. Isa menatap Leon dengan pandangan curiga. Dia juga tidak melepaskan tangan dari bahunya. Dia tidak berniat membiarkannya keluar dari kamar. Dia tersenyum dan memberitahunya tentang keadaan Noah dan Moon. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya untuk anak-anak. Aku telah menyiapkan kamar lain untuk mereka. Seharusnya mereka sedang bersenang-senang sekarang. Pada saat yang sama, di kamar lain, Noah dan Muan sedang bermain puzzle bersama. Noah sedang memegang potongan puzzle dan berpikir di mana harus meletakkannya. Di sebelahnya, Muan memperhatikan sejenak dan segera menemukan posisi yang tepat.
Dia berdiri dengan gembira dan menunjukkan posisi yang benar kepada Noah. Di sekitar mereka juga terdapat banyak mainan, seperti kuda-kudaan kayu, boneka, perosotan, dan sebagainya. Tampaknya mereka benar-benar tidak membutuhkan perhatian dari Leon. Sebelum meninggalkan kamar, Isa menjulurkan kepalanya dari celah pintu. Dia menegaskan dengan nada main-main bahwa mereka harus tetap tinggal di kamar. Kalian istirahatlah dengan baik di sini. Lalu dia melambaikan tangan kepada mereka dan menutup pintu kamar. Melihat Isa yang begitu antusias, Leon dan Rosa merasa kewalahan. Mereka memperhatikan Isa pergi meninggalkan kamar. Setelah suara langkah kaki di lorong perlahan menghilang, barulah Leon dan Roswitha berani bernapas lega. Mereka menunduk dan menghela napas tanpa suara. Mereka benar-benar tak bisa melawan Isa. Mereka juga tak punya cara untuk menghadapi situasi ini. Karena tidak ada pilihan tempat tidur terpisah atau kamar berbeda, mereka hanya bisa dengan terpaksa tidur bersama. Sambil berjalan ke arah lemari, Roswitha berkata kepada Leon, "Sepertinya kita hanya bisa tidur di kamar ini malam ini." Leon sedikit mengernyit dan mengomentari apa yang baru saja dikatakan Isa. "Aku tidak menyangka saudari perempuanmu cukup licik juga." Rosa membuka lemari. Seperti yang diduga, di dalamnya terdapat banyak barang-barang pasangan. Lapisan pertama lemari dihiasi berbagai rok dan pakaian ketat dengan warna dan gaya berbeda-beda. Lapisan kedua dan ketiga berisi berbagai jenis mainan untuk pasangan. Tampaknya Isa telah sangat siap untuk meningkatkan hubungan mereka. Rosa memperhatikan barang-barang itu sambil menjelaskan kepada Leon, "Saudariku memang seperti ini. Begitu kamu sudah lama bersamanya, kamu akan tahu." Saat itu sepertinya Rosida memikirkan sesuatu. Ia tiba-tiba membanting pintu lemari pakaian hingga tertutup. Leon terkejut dengan tindakannya. Ia memandang Rosida dengan bingung. Tidak tahu mengapa ia melakukan itu. Namun, Leon tidak terlalu memikirkannya. Setelah melihat-lihat sekeliling, ia menjadi penasaran dengan bak mandi yang dipenuhi air hangat. Ia berlutut dengan satu lutut dan mulai mengamati bak mandi itu. Ia tidak menyadari bahwa wajah Rosida langsung memerah lagi. Ia pura-pura tenang melihat ke arah lemari, lalu berbalik dan berkata kepada Leon, "Ruangan ini hanya memiliki satu tempat tidur dan satu bak mandi. Kamu tahu, kamu harus tidur di bak mandi." Mendengar apa yang dikatakan Rosida, Leon merasa sangat tidak puas. Ia menoleh ke arahnya dan berkata dengan nada sedikit marah, "Hah? Kenapa aku yang harus tidur di bak mandi?" Namun, Rosida memejamkan matanya dan memalingkan wajah ke samping. Ia tidak ingin mendengar apa yang dikatakan Leon. Menyadari bahwa Rosida tidak ingin berbicara dengannya, Leon pun menyampaikan hasil pengamatannya terhadap bak mandi. "Selain itu, aku periksa dan menemukan bahwa saluran pembuangan bak mandi sudah diblokir. Kakakmu benar-benar berniat agar kita tidur di tempat tidur yang sama." Dari dalam bak mandi, uap perlahan-lahan keluar dari air panas, dan kelopak bunga di atasnya sesekali hanyut dari satu sisi ke sisi lainnya. Isa juga telah melakukan modifikasi terhadap bak mandi terlebih dahulu, agar tidak ada satupun dari mereka yang bisa tidur di dalamnya. Leon berjalan mendekati tempat tidur berukuran ganda yang dilapisi spray dan selimut merah. Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh tempat tidur itu. Merasa bahwa tempat tidur itu sangat empuk, ia pun berkata dengan ekspresi terkejut, "Oh, tempat tidur ini juga agak berbeda dari tempat tidur biasa." Leon sedikit membelalakkan matanya, seolah memikirkan sesuatu. "Apakah ini tempat tidur air?" Demi memberikan pengalaman terbaik kepada mereka, Isa juga mengganti tempat tidur biasa dengan tempat tidur yang terbuat dari bahan-bahan lembut. Ia seakan bisa membayangkan adegan mereka berdua tidur di atasnya. Ia memberi acungan jempol dan berharap mereka menikmati sensasi yang dibawa tempat tidur itu. "Hah, ini cukup elastis." Leon, seperti seorang anak kecil, memperlakukan tempat tidur air itu seperti trampolin. Ia berbaring di atasnya dan membiarkan tubuhnya terpental. Ia membuka kedua lengannya dan merasakan elastisitasnya dengan penuh kegembiraan. Rosida mengerutkan alisnya sedikit dan memandangi Leon. Ia merasa tidak habis pikir dengan tingkah kekanak-kanakan Leon. Setelah puas bermain, Leon duduk di atas tempat tidur dan menatap Rosida.
Aku tidak akan membiarkanmu menikmati tempat tidur senyaman ini sendirian. Rosida memalingkan wajahnya dengan sedikit rona merah di pipinya, tidak menatap Leon, dan berkata dengan nada ragu, "Yah, kita tidur bersama saja." Dan akhirnya video berakhir di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.